Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kereta Api dan Tuhan. Apa korelasinya? Ketika hendak bepergian jauh ke kota yang tidak ada penerbangan ke kota tersebut, saya prefer menggunakan kereta api daripada mobil. Why? Kereta api itu senantiasa tepat waktu, apalagi di Jepang atau di beberapa negara Eropa, tidak meleset semenit pun. Apa yang kerap membuat kita galau dan tidak nyaman? Ketidakpastian. Dengan mobil, jam berapa kita tiba di tujuan serba tidak pasti, tergantung kemacetan di jalan. Pernahkah kita menyadari bahwa janji Tuhan itu seperti kereta api, pasti dan bisa diandalkan? Tetapi banyak orang yang sekedar percaya bahwa janjinya bisa diandalkan, namun tidak melangkah dengan iman. Agar bisa sampai tujuan, pertama-tama kita harus mencari tahu kereta yang mana yang sesuai tujuan kita. Apakah kita perlu kesembuhan ilahi, terobosan ekonomi, atau pemulihan hubungan, atau yang lain lagi? Setiap kereta ada jam, platform di stasiun yang berbeda-beda. Di kota besar, stasiunnya pun ada beberapa. Kita harus mempelajarinya agar tidak salah kereta. Semua ada jadwal dan caranya sendiri, tidak bisa semau kita. Di mana kita mempelajarinya? Di dalam firman-Nya. Cara memperoleh kesembuhan bisa jadi berbeda dengan cara memperoleh terobosan ekonomi. Setelah tahu caranya, ada tindak lanjut yang harus diambil pula. Membeli tiket, pergi ke stasiun tepat waktu, menunggu di platform yang sesuai, duduk di kursi yang ditentukan, dan turun di tujuan yang dituju. Ada orang-orang yang sesudah berdoa lalu tidak melakukan apa-apa, sekedar menanti hingga jawaban doa menghampiri atau jatuh di pangkuannya. Tidak ada yang otomatis. Tidak semua jawaban doa itu instan. Jika kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, serahkan yang tidak bisa kepadanya. Tuhan akan mengerjakan secara supernatural apa yang kita tidak mampu. Kerap saat menanti jawaban doa, musuh meneror. Gak mungkin terjawab. Tuh, tetangga sebelah meninggal, sakitnya sama loh dengan kamu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikian Raja Daud bermazmur. Artinya, baik yang 1000 maupun 10.000 itu dekat sekali dengan kita, tetapi itu tidak menimpa kita. Why? Karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Perlindungan Allah sempurna. Tuhan sudah berjanji, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Apa yang menimpa orang lain itu bukan bagian kita. Jangan menyamakan diri kita dengannya. Itu tipuan iblis. Jika
Jika respon kita berbeda dengan tetangga, hasilnya pun akan berbeda. Percayalah, apa yang kita pilih untuk dipikirkan dan dikatakan saat menanti jawaban doa menentukan apakah doa kita termanifestasi atau tidak. Jika yang dipikirkan dan didengarkan hal-hal yang berlawanan dengan kesembuhan yang didoakan, tinggal tunggu waktu, mulut pun akan mengucapkan kata-kata yang senada dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Itu yang menghapus doa kita sendiri. As a man thinks in his heart, so is he. Seperti orang berpikir di dalam dirinya, demikianlah ia. Lalu solusinya bagaimana? Saat pikiran meneror, gantikan dengan sepakat dengan Tuhan. Perkatakan janji kesembuhannya. Jangan didiamkan. Jawab dengan firman Tuhan, maka pikiran negatif pun pergi. Kita yang menentukan kesembuhan atau terobosan ekonomi tercipta atau justru gagal melalui perkataan dan iman kita. Karena itu, program baik-baik apa yang kita inginkan, deklarasikan firman-Nya, dengarkan firman-Nya, renungkan siang dan malam. Jangan lupa bergaul dengan orang-orang yang percaya kesembuhan ilahi, orang yang percaya mujizat. Lebih baik lagi bergaul dengan dekat dengan orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan ilahi. Mereka menjadi teladan dan peta jalan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Siap praktek? Yuk, ketika membutuhkan, kita harus mencari petunjuk Tuhan untuk sesuatu yang dapat kita tangani, dan kemudian percaya kepadanya untuk memberkatinya dan melipat gandakan hasil pekerjaan kita. Namun 100 kali 0 adalah 0. Banyak orang yang melewatkan mujizatnya karena mereka tidak pernah mengambil langkah pertama dengan iman serta menggunakan apa yang mereka miliki. Quotes dari Andrew Wommack. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.